He's really excited to show us his new G-Wagon. Yeah. You, brushed Jonah? It's sick, dude. Yeah. It's matte black, just like Justin Bieber's. At 41. You'll be full. Oh, I need me a... Let's go home. I'll rest. No, you're not gonna feed me. Or hammered. Film dibuka dengan si ibu rumah tangga bernama Marlo yang sedang menyikat kulit putranya bernama Jonah. Jonah adalah anak yang memiliki gejala autisme yang mana emosinya sangat labil dan tak terkendali. Itulah kenapa para terapis merekomendasikan Marlo untuk selalu menggosoknya sebelum tidur. Selain Jonah, Marlo juga mempunyai seorang putri bernama Sarah yang kebetulan mempunyai penyakit asma. Marlo adalah sosok ibu rumah tangga yang sangat super sibuk dan sangat stres dalam merawat kedua anaknya. Setiap harinya dia selalu emosional dan dibuat pusing oleh tingkah laku kedua anaknya. Khususnya si Jonah yang sering marah dan berteriak sendiri meski diakibatkan oleh hal-hal sepele. Sedangkan suaminya yang bernama Drew sibuk dengan urusan pekerjaannya. Suatu pagi, Marlo pergi menemui kepala sekolah dari Jonah yang bernama Laurie. Dia memberitahu Marlo bahwa perilaku Jonah yang aneh dan labil selalu membuat para guru merasa kesulitan dalam mendidik Jonah. Kemudian Laurie menyarankan Marlo agar mereka menyewa seorang guru pembimbing untuk Jonah. Suatu malam, mereka mendatangi rumah saudara laki-laki Marlo yang bernama Craig untuk makan malam bersama. Jonah dan Sarah bermain bersama kedua putri mereka yang bernama Greta dan Amy ditemani seorang pengasuh malam mereka yang bernama Shasta. Craig dan istrinya Alice menyarankan kepada Marlo dan Drew agar mereka menyewa pengasuh malam untuk membantu merawat bayinya kelak setelah lahir. Mereka juga menyadari bahwa Jonah terlalu berat untuk ditangani oleh Marlo sendirian. Beberapa saat, Craig mengajak adiknya pergi ke suatu tempat untuk mengobrol empat mata. Craig ternyata menawarkan kemurahan hatinya untuk berencana menyewa seorang pengasuh malam kepada adiknya tersebut. Bahkan Craig yang kaya raya itu bersedia membayar semua gaji dari pengasuh yang akan dia sewa. Namun Marlo sangat ragu-ragu akan tawaran dari kakaknya karena dirinya tidak terbiasa akan kehadiran orang lain di dalam rumahnya. Craig tetap memaksanya dan memberikan satu lembar kertas berisi nomor kontak dari seorang pengasuh malam profesional. Suatu malam, Marlo merasakan rasa sakit yang luar biasa pada perut besarnya. Air ketuban Marlo pecah dan dia pergi ke rumah sakit untuk persiapan melahirkan. Saat bayinya lahir, dia melahirkan seorang gadis yang dia beri nama Mia. Sekembalinya ke rumah, Marlo menjalani rutinitas yang lebih padat dari sebelumnya. Dia memompa ASI, mengganti popok dan menyusui bayinya setiap kali dia menangis pada malam harinya. Dia menjadi sangat kewalahan dan kelelahan. Marlo membawa Mia bersamanya untuk bertemu dengan Laurie si kepala sekolah lagi. Namun kali ini, Laurie menyarankan kepada Marlo bahwa akan lebih baik bagi semua orang jika Jonah dipindahkan ke sekolah lain. Marlo marah dan mulai meneriaki Laurie. Marlo sangat yakin bahwa Laurie hanya merasa benci dengan Jonah dan mengira dia terbelakang. Dia kembali ke mobilnya dengan Mia yang tidak kunjung berhenti menangis. Marlo kali ini benar-benar merasa muak. Marlo kemudian lekas membongkar tasnya dan menemukan selembar kertas kuning pemberian kakaknya. Sambil berharap bisa segera mengakhiri semua penderitaannya. Di suatu pagi, Marlo melatih fisiknya dengan melakukan jogging pagi. Beberapa saat Marlo merasa tersaingi dengan gadis muda yang dengan gampangnya telah menyalip dirinya. Saat berhasil menyalip gadis itu, Marlo merasakan nyeri pada bagian pegunungannya hingga membuat dia terjatuh. Ternyata air ASI di dalam dada Marlo penuh sampai membuat baju putihnya terlihat basah. It's milk. I make milk.
Malam itu, setelah menidurkan Sarah dan Jonah, Marlo dikunjungi oleh pengasuh malam yang sebelumnya telah ia hubungi. Sosok pengasuh malam yang cantik dan langsing ini bernama Tuli. Di hari pertamanya, dia membantu Marlo memompa ASI dan merawat Mia. Keduanya kemudian mengobrol tentang perasaan Marlo tentang menjadi seorang ibu. Right now, she's still very much an extension. Nice. Keesokan paginya, Marlo terkejut mengetahui bahwa Tuli telah membersihkan rumah. Malam berikutnya, Tuli membuat kue mangkuk untuk seluruh keluarga Marlo. Namun karena dianggap terlalu banyak, Marlo memberikan sisa kue mangkuk yang masih banyak tersebut untuk semua teman satu kelas Jonah. Semuanya terlihat senang saat mendapatkan kue mangkuk yang rasanya sangat enak. Dia kemudian memberikan satu kue kepada Laurie sebagai tanda permintaan maaf atas sikapnya terhadapnya. Jonah kemudian memulai sekolah barunya. Saat Marlo membawanya pada hari pertamanya, Jonah berteriak ketakutan setelah menggunakan toilet kamar mandi yang mengeluarkan suara keras. Ternyata salah satu kelemahan Jonah adalah ketakutan bila mendengar suara-suara berisik tertentu. Kemudian datanglah seorang guru yang kebetulan lewat. Untungnya guru tersebut berhasil menenangkan Jonah dengan mengajak Jonah berimajinasi menjadi sebuah pohon. Marlo mulai merasa kehidupannya dalam merawat anak-anaknya menjadi lebih baik. Bukan hanya itu, Marlo menjalin kedekatan secara emosional bersama pembantu malamnya itu. Terlihat setiap malam Marlo dan Tuli sering melakukan aktivitas yang menyenangkan. Malam berikutnya Tuli datang dengan perasaan kesal karena masalah yang dia miliki dengan teman sekamarnya. Tuli bertengkar dengan teman sekamarnya karena Tuli membawa begitu banyak pria yang berbeda-beda. Dia kemudian mengajak Marlo pergi ke kota untuk sesekali bersenang-senang. Marlo awalnya ragu-ragu tetapi akhirnya setuju untuk pergi ke daerah Brooklyn. Marlo dan Tuli berkendara melewati lingkungan tempat tinggal lama Marlo sebelum akhirnya mereka pergi ke bar. Mereka memesan minuman dan selai sambil mendengarkan band musik yang bermain di situ. Namun sayangnya, semua kebahagiaan itu tidak akan berlangsung lama. Tuli kemudian memberitahu Marlo bahwa dia tidak bisa lagi bekerja untuknya. Dalam kata lain, Tuli mengundurkan diri dari pekerjaannya merawat Marlo dan anak-anaknya. Tuli ingin berhenti karena dirinya hanya menganggap pekerjaannya sekarang sebagai batu loncatan saja. Marlo menjadi kesal atas pernyataan Tuli dan mulai pergi meninggalkannya. Dia mencuri sepeda dan pergi namun dibuntuti oleh Tuli dengan sepeda lain. Entah mengapa Marlo mencoba pergi ke rumah lamanya dan berusaha masuk. Namun kemudian dia menyerah setelah rasa nyeri pada buah semangkanya mulai kambuh. Ternyata, tanpa Marlo sadari sudah waktunya dia untuk menyusui bayinya. Cairan ASI di dalam buah melonnya semakin menumpuk penuh. Dia merasa kesakitan pada dadanya hingga membuat tubuhnya terasa lemas dan sulit berjalan. Dengan bantuan Tuli, mereka menuju ke toilet umum di dalam diskotik. Di dalam toilet, Marlo kesulitan dalam mengeluarkan cairan ASI miliknya yang sudah semakin banyak namun tak kunjung bisa keluar. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa seolah dadanya akan segera meletus. Dengan sangat terpaksa, Marlo meminta Tuli untuk membantunya menghisap air pegunungan miliknya. Tanpa berpikir panjang, Tuli langsung bergegas menyedotnya. Setelah selesai, Tuli mengajak Marlo untuk kembali pulang saja. Dalam perjalanan kembali, Marlo tertidur saat sedang mengemudikan mobilnya dan membuatnya hilang kendali. Marlo secara spontan membanting setir mobilnya hingga terjatuh ke jurang sungai. Marlo terperangkap di bawah air di dalam mobilnya. Kemudian muncullah Tuli yang berenang ke bawah menolongnya. Dia membayangkan Tuli sebagai putri duyung yang telah datang untuk menyelamatkannya. Marlo terbangun di rumah sakit bersama Drew yang mengawasinya. Drew dipanggil oleh salah satu perawat untuk membicarakan sesuatu. Perawat memberitahu Drew bahwa Marlo menderita kurang tidur ekstrim hingga mengalami kelelahan dan stres berat. Setelah Craig tiba,
Drew berbicara dengan seorang wanita di belakang meja untuk memberikan informasi pribadi mengenai Marlo. Namun beberapa saat muncullah penglihatan yang sangat mengejutkan. Saat itulah kita mengetahui bahwa tuli yang dilihat oleh Marlo tidak pernah nyata. Semua aktivitas yang dia lakukan dengan tuli hanya terjadi di kepalanya. Itu semua terjadi karena efek kelelahan yang diderita oleh Marlo hingga membuat dia merasakan delusi melihat seorang karakter imajinasi. Marlo kemudian dikunjungi oleh tuli untuk terakhir kalinya. Mereka akhirnya memutuskan untuk harus berhenti bertemu satu sama lain. Dan mereka pun akhirnya berpisah dengan damai untuk selamanya. Marlo kembali ke rumah dan mulai menjalani hidupnya yang lebih baik. Dia melakukan aktivitas rutinnya, yaitu menyikat kulit Jonah. Tetapi kali ini untuk pertama kalinya Jonah meminta kepada ibunya untuk berhenti melakukannya. Kemudian Jonah memeluk ibunya sambil mengucapkan kata kasih sayang kepada ibunya. Marlo pergi ke dapur sambil mendengarkan musik dan menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya. Drew menghampirinya untuk ikut mendengarkan musik dan membantunya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan terhibur oleh video kita. Serta klik tombol subscribe jika kalian ingin melihat alur cerita film yang lain. Dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.